Lalu ternyata ayat itu tidak jauh berbeda kalau ditarik di Perjanjian Baru. Saya dapat ayat waktu saya renungan untuk diri saya di Mazmur. Tuhan bicara dari Mazmur itu, lalu Roh Kudus tarik ke Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan kita akan baca bersama-sama siang hari ini. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Judul perikopnya adalah doa Paulus. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya. Yes. Daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Amin. Terus. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya memakan dan menentukan kamu oleh rohnya dalam hatimu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya baca lagi mulai dari ayat 16 ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Kita perlu rohnya untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Karena pekerjaan roh yang menguatkan dan meneguhkan kita membuat Kristus di dalam iman kita diam di hati kita. Dan kamu berakar, akarmu kuat, serta berdasar, fondasimu kuat. Di dalam apa? Kasih. Aku berdoa, ayat 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini bukan mengetahui pikiran, tapi memahami ini sampai dia meresap dalam rohmu, dalam jiwamu, dalam pikiran dan hatimu. Dapat memahami apa? Memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam. Apa yang dipahami? Kasih Kristus. Keren ya. Saya kok kemarin baca ini amazing banget gitu. Dan Tuhan bukakan banyak rahasia. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Nah, kalau tadi dapat memahami, sekarang dapat mengenal. Dan pengenalanmu bukan pengenalan knowledge. Mengenal kasih itu keren nih. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wow, keren ya. Beyond, melebihi dari semua pengetahuan. Aku berdoa. Apa sih doanya Paulus? Menurut saya ini doa yang paling keren. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Dipenuhinya apa? Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Menurut saya, there is more-nya di sini. Kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku mau tanya, Allah itu terbatas atau tidak? Tidak terbatas, setuju? Allah tidak terbatas.
Lalu bagaimana Paulus bisa berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Aduh, aku gak habis pikir. Ini hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakannya. Aku kesini aja udah nambah meja. Berarti aku terbatas gak? Aku mau ke sana tapi gak mau lewat sini. Mau langsung ke situ. Bisa gak aku nambah ini? Gak bisa. Karena aku terbatas. Tapi kenapa? Kok Paulus doanya aneh? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Dalam apa? Bukan setengah kepenuhan Allah. Setengah kepenuhan Allah menurut saya udah dahsyat. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas. Tidak terbatas itu lambangnya angka 8 yang tidur. Betul ya? Karena itu nyambung terus. Tidak ada batasnya. Buat saya ini it doesn't make sense. Ini gak ada hitungannya, gak masuk hitungan buat orang dunia. Loh, Paulus doanya dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh. Loh, Allah itu gak terbatas. Bagaimana kita bisa menikmati, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Memang saya enggak buka bahasa aslinya apa dan sebagainya. Itu nanti biar Papi yang jelasin itu, Pak Roni yang jelasin. Tapi waktu saya baca ini aja pakai kata-kata bahasa Indonesia ini saja, saya amazing loh. Jadi kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa aku nggak bisa, apa sih? Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu berarti kamu belum menikmati ayat ini. Saya juga berarti belum menikmati ayat ini. Keren ya? Supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Wah, menurut saya itu dahsyat. Kita nanti kayak gini enggak? Pasti. Ketika hidup kita, tubuh kita sudah diganti dengan tubuh kemuliaan. Aku gak perlu nabrak ini lagi. Aku bisa. Tapi sekarang ini proses ke situ enggak proses. Masih bisa terjadi enggak? Terjadi. Ada enggak contohnya? Ada. Tulang Elisa. Udah mati enggak orangnya? Mati. Tapi waktu tulangnya itu ada orang mati mau dikuburin, terus takut ada musuh menyerang, orang matinya langsung dibuang gitu aja. Waktu dibuang orang matinya ini nyentuh tulang Elisa. Apa yang terjadi? Orang matinya bangkit. Itu real. Itu jelas. Firman Tuhan katakan seperti itu. Elia, sorry bukan. Kali ini Elia, bukan Elisa. Elia. Waktu dia udah kasih tahu Ahab, setelah dia dapat konfirmasi bujangnya naik ke atas, Tuhan ada awan tapi cuma sekepal sini. Gak apa-apa, siap-siap turun. Kasih tahu Ahab, dia harus pasang kereta kudanya karena sebentar lagi akan turun hujan. Dan kamu tahu apa yang dilakukan Elia? Itu Ahab lari pakai kereta kuda ya. Tapi si Elia bisa lari lebih kencang mengalahkan kereta kuda Ahab. Itu kekuatan manusia? Bukan. Itu kepenuhan Allah yang terjadi. Menerobos dari roh jiwa yang kemarin dikotbahkan sama Pak Roni. Sampai kepada apa? Jadi daging. Manifestasinya ada. Kuasanya bisa dilihat pakai mata. Elia. Dahsyat ya. Ini baru kecil. Elia, Elisa, Daud yang membunuhkan. Menurutmu Daud membunuh Goliat itu nggak dipenuhi kuasa roh? Nggak mungkin. It doesn't make sense. Walaupun orang-orang ahli perang bilang Daud itu seperti sniper, sedangkan Goliat itu bahasanya seperti apa ya? Dia kayak tentara yang nyerangnya model perangnya berbeda. Tapi Daud itu seperti sniper, jadi dia tepat, bisa titis kalau orang Jawa bilang. Tapi bukan masalah itu. Itu masalah karena dia membiarkan hidupnya menikmati kasih, tinggal di kasih itu, dan dia percaya kasih itu melampaui dari semua keterbatasan. Dan itu dibiarkan untuk memenuhi hidupnya. Jalan bersama dengan roh itu. Terjadi nggak dahsyat-dahsyat? Kok ya pas jebret sekali nembak kena jidat? Hah? Menurut saya itu langsung Tuhan bilang, malaikat terbang. Malaikatnya bawa itu. Langsung tempelin ke jidat. Jebret. Itu sudah seluruh kepenuhan Allah? Belum.
there is more. Ini yang rahasia semalam yang Tuhan cerita-cerita sama saya. There is more. Dari ayat ini, there is more itu berarti beyond our expectation. Melampaui dari semua harapan-harapan kita. Itu there is more. Itu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Beyond our expectation. Melampaui, pakai bahasanya Paulus ya kan? Melampaui dari harapan-harapanmu. Apa harapanmu yang kamu naikkan lewat doa-doa dan permintaanmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau banyak kasih contoh pengalaman. Bagaimana Tuhan membawa saya sampai ke situ. Sudah bisa diterobos semua? Oh, pasti belum. Tapi ini yang saya mau ceritakan. Bagaimana Tuhan mengajari saya menerobos satu demi satu. Beyond our expectation, melebihi dari harapan dan harapan saya, kerinduan hati saya. Contoh pengalaman, satu kali waktu saya di UK, saya itu pernah cerita aja sih, ngobrol sama Tuhan, karena di London itu ada istana Buckingham ya, Buckingham Palace. Lalu ada banyak istana-istana lain lagi yang lain-lain di kota-kota yang lain. Dan beberapa kali kami diberi kesempatan untuk ke istana-istana itu. Keren sekali. Nah satu kali saya itu cuma ngobrol sebenarnya. Tuhan, enak ya kalau punya rumah seperti istana. Tapi harapan saya terlalu simpel. Rumah yang seperti istana itu ada jalan masuknya sendiri, ada jalan keluarnya sendiri, lalu ada tamannya cantik, dirapikan, dibentuk-bentuk gitu ya. Tamannya itu kayak pagar tanamannya itu dibentuk, pokoknya cantik. Satu kali waktu saya sudah hampir ya mungkin setahun, 1,5 tahun di STT Sangkakala, hampir 2 tahun lah. Saya itu jalan dan saya bilang, Tuhan, aku capek Tuhan di tempat ini, gitu ya. Aduh ngurusi anak-anak, aduh Tuhan rempong banget, gitu ya. Capek Tuhan, naik, turun lagi, aduh capek Tuhan, gitu. Terus Roh Kudus tuh berbisik di hati saya gini, bukannya kamu dulu pernah ngomong kalau kamu pengen punya rumah kayak istana. Iya sih, ini kan kayak istana. Bukan, langsung lah aku bilang, ini bukan istana, ini asrama. Aku aja cuma punya kamar, studio, semuanya ada di situ jadi satu. Tapi Roh Kudus itu keren sekali. Beyond my expectation. Ini istana. Kamu tadi jalan dari situ dari luar ya, sendiri. Kamu lihat sekelilingmu tukang kebun enggak motong tanaman sendiri ya? Betul. Ada tukang kebun kan? Ada. Lihat cantik kan? Kebetulan aku sepotong sama jadi itu bagus bentuknya begini terus begini. Semuanya tahu yang sudah kayak saya disangka Bapak juga tahu Pak. Yang naik ke atas asrama tuh Pak. Kan cakep ya Pak. Sepanjang iya. Tuh ada jalan masuknya sendiri kan? Sekarang sudah Pak. Ada jalan stop di sini. Tanda panahnya ke situ. Terus kamu keluarnya dari mana? Karena motornya mobil dari situ. Ada jalan keluarnya sendiri. Istana kan? Ya tapi kan maksudku bukan istana gitu toh Tuhan. Nggak banyak anak juga. Tapi aku kan menyediakan melampaui beyond your expectation. Lebih dari apa yang kau mimpikan. Tapi aku coba jawab. Tapi rancanganku itu lebih dari rancanganku. Mimpi-mimpiku, harapanku itu lebih besar. Nah kalau kamu cuma tinggal di sana, magrong, rumah gede, terus kamu pikir kamu gak nangis? Kenapa aku nangis? Ya enggak lah. Nangis, aku tahu kamu orangnya gak bisa terlalu lama sepi, ya kan? Oh iya ya. Terus aku ingat aku di UK awal-awal aku nangis karena kok gak ada teman dan ya tau memang kamu orangnya susah gitu ya. Aduh, kok aku susah gimana? Susah dimengerti. Tuhan aja bilang saya susah dimengerti ya. Tapi dia gak pernah menyerah mengajar saya. Cerita yang pertama, beyond
Bayangkan kalau kamu tinggal berdua cuma sama suamimu, rumahmu megah kayak istana, ada jalan keluar masuk sendiri, tamanmu cantik. Kamu memangnya puas? Kamu senang? Iya ya, terus aku ngapain ya Tuhan? Kamu ngapain? Kamu ngurusi, Mbak, ini diberesin, ini belum diberesin itu, ya kan? Semuanya kamu perintah-perintah sendiri ya. Terus kamu nggak ada kerjaan, kamu ngapain? Kamu nggak bosan hidupnya kayak gitu? Saya mikir iya ya Tuhan. Kadang saya memikirkan terlalu kecil, tapi saat kamu tinggal di sini dengan banyak anak, kamu sedang membesarkan pembunuh-pembunuh raksasa di akhir zaman. Kamu tuh mikirin untuk dirimu, tapi aku selalu berpikir bagaimana kamu dan hidupmu bisa menjadi impact buat dunia ini. Benar nggak? Jujur aja. Yang kita pikirin pasti untuk kenyamanan kita kok. Yang kedua, ini simple. Ini aku mulai cerita yang simple-simple ya, supaya kita bisa melihat kalau Tuhan itu menjawab itu hal yang sepele. Dia bilang, Tuhan, waktu mau belum pindah dari UK, mau pindah, tolonglah. Kan jelas kau bilang sama suamiku kalau kita di Salatiga. Aku mintalah Tuhan, kalau misalnya nanti aku pindah tempat, aku minta satu aja, supaya di tempat itu tuh ada sesuatu yang membuat aku tuh betah di situ. Yang membuat aku kalau aku kangen UK tuh, aduh, kangenku tuh bisa terobati, gitu ya. Tahu nggak, guys? Apa yang Tuhan jawab? Tuhan itu jawab dengan kabut. Karena di UK itu fogi sekali. Di UK itu sering berkabut. Wah, jadi aku nggak tahu waktu itu aku sudah capek sekali, aku sudah penat, sudah jenuh. Lalu aku tiba-tiba tuh nggak hujan sih, nggak hujan. Wah, butuh cepet banget, terus begitu saya buka kamar saya tuh semuanya udah putih. Dan suasana sepi, sunyi karena waktu itu mungkin masih pandemi ya. Jadi kalian pelayanannya waktu itu permental. Pas keluar, sepi. Terus pas lagi mau sore-sore gitu dan semuanya kabut. Aku masih inget, tapi karena handphone saya bersihkan terlalu lemot, saya sempat rekam dulu. Saya rekam dulu, saya bilang, terima kasih ya Tuhan. Ini salah satu tanda cintamu yang aku berikan. Kabut. Beyond my expectation. Di Salatiga, di Kopeng, saya masih menemukan sedikit UK yang di sana. Apa? Kabut. Dan saya agak sedih ketika anak saya bilang, Mami, aku penting kabut ini. Aduh Tuhan, itu penghiburan Tuhan buat Mami nak. Karena kalau Mami kangen UK, Tuhan kirimin kabut. Dan itu saya jadi agak terhibur gitu ya. Beyond my expectation. Lebih dari apa yang saya harapkan. Ini hal yang simple. Coba dong sambil saya sharing pengalaman saya. Tuhan, aku berdoa kau bukakan pikiran anak-anakmu ini, supaya Tuhan juga mengorek pengalaman-pengalamanmu bersama dengan mereka, supaya mereka tahu kalau sudah ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di hidup mereka. Contoh selanjutnya, apa yang Tuhan ajarkan saya tentang beyond our expectation, melampaui dari impian dan harapan-harapan saya. Dan ini ada hubungannya dengan mengeksekusi, menjadi daging. Beberapa waktu yang lalu, waktu sebelum penutupan semester lalu, Pak Romi sudah ngomong sama saya begini, sayang, penutupan semester tak serahin sama kamu lah. Nah, enak. Dia enak banget ya, karena dia dominan kan, D-nya mentok. Tak serahin sama kamu ya, tolonglah, gimana lah, terserah lah. Waduh, apa yang saya lakukan kalau saya seperti ini? Di dalam diri saya ini ada Roh Kudus, dan dia bukan tamu, dia friend, dia best friend saya. Saya tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, kok suamiku nyuruh aku ini ya? Wah, banyak banget yang mesti diurusi. Saya sudah mikir gitu. Tapi ya udah, mulai hari itu saya tanya. Nanti saya sambil nyuci piring, apa ya enaknya ya Roh Kudus? Nanti akhir semester kamu mau apa ya? Baiknya caranya gimana ya? Saya tahu anak muda ini perlu dikasih makan jiwanya, ya, gak cuma saudara roh sangat penting, yang buah dengan kuat harus, tapi jiwa ini perlu di break, dihancurkan, dibangun lagi. Lalu Roh Kudus itu saya senang sekali. Gini aja ndak wis. Nanti waktu penutupan semester minta mereka kostumnya suruh pakai baju sesuai dengan
mimpi mereka. Kamu mau jadi apa? Kalau kamu mau jadi penginjil di India, ya kamu pakai sarung beber gitu. Kalau kamu pengen pergi ke daerah-daerah muslim, ternyata waktu hari itu saya terharu sekali. Ada beberapa di antara mereka yang pakai hijab dan cadar. Muslim garis keras ibu, mantap. Ada yang pakai style Korea, Korea mami. Kok nggak mau jadi K-pop kan? Enggak lah mami. Oke. Ada lagi banyak dan saya terharu loh. Saya buka WhatsApp saya, tapi saya bukanya telat setelah selesai acara. Ada anak saya tanya, mami, kalau mau jadi ibu asrama itu pakai baju apa? Hati saya terharu. Terus waktu pas hari H itu saya perhatikan dia. Saya kan belum buka WhatsApp dia kan. Anak terlalu sibuk hari itu saya. Kok kamu pakai baju putih hitam sih? Yang lain aja kan? Mami nggak jawab WhatsAppku. Kenapa? Aku kan ibu asrama. Ya, ibu asrama pakai putih. Bawahnya hitam. Oh iya nak. Memangnya kamu lihat mami selama ini pakai gitu ya? Saya juga merasa saya nggak pakai gitu. Tapi itu saya bersyukur. Kok ya masih dia mau jadi ibu asrama ya? Saya aja kalau bisa, kalau boleh sawan ini lalu. Anak saya malah, mami, kalau mau jadi ibu asrama pakai baju apa ya? Menurut saya itu lebih dari harapan saya. Gak enak saya katakan secara daging jadi ibu asrama. Kau akan mengalami banyak konflik dengan orang-orang yang membayarkan. Mereka nggak tahu saat kau memberi makan yang terbaik, tapi mereka carinya setiap hari ciki, permen, Indomie setiap hari sehari 3 kali. Dikasih makan sayur brokoli yang vitaminnya tinggi cuma direbus. Nggak mau, nggak ada rasanya, nggak enak. Itu yang sehat. Beyond our expectation. Eksekusi. Kalau satu kali Bapak bekerja, kalian di dunia kuliah Gasway, kau bisa kalah dalam pelayananmu apapun. Ketika ada satu tanggung jawab diberikan kepadamu, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai knowledge. Ini ya, aku suka nih ayatnya. Mana tadi? Ada ditulis melampaui, ayat yang keberapa tadi saya baca ya? Melampaui segala pengetahuan. Ayat 19. Jangan kamu mengeksekusi sebuah persoalan, masalah, apapun itu, pakai langsung kebiasaan dan cara berpikir. No, there is more itu berarti setiap kali kau sedang menghadapi kesulitan, kau sedang diberi sebuah tanggung jawab, responmu pertama kali adalah tanya sama roh yang tidak terbatas itu. Loh, karena dia roh hikmat loh, firman Tuhan bilang. Dia itu pencipta, kreator. Jadi dia itu pribadi roh yang kreatif. Kau punya masalah 1000, dia akan kasih cara yang kreatif 1000 kali. Tidak akan pernah sama. Tapi seberapa banyak dari engkau dan aku ketika kita menghadapi sebuah persoalan dan masalah, lalu kita pakai cara metode yang seminggu lalu atau tahun lalu. Oh, dulu aku pernah kayak gini, Roh Kudus tolong aku kayak gini. Pasti Roh Kudus juga mau kayak gini. Belum tentu. Kamu tahu gimana cara Tuhan mengajarku? Termasuk dia menghancurkan pengharapan-pengharapan saya. Saat beneran nggak ada lagi uang di rekening, biasanya ya, dulu tuh enak banget. Langsung si ini celik datang transfer, si ini transfer, si ini transfer, si ini transfer, cepat. Tapi aku sudah bisa mulai menebak jalan-jalannya. Menebak ya, aku nggak berani tahu menebak. Karena kalau aku bilang tahu, nanti dia akan buat jalan yang lain. Karena dia Tuhan, bukan aku Tuhan. Yang menarik, setiap kali uangnya sudah mulai habis, saya bilang, wah, pasti sebentar lagi dari sini nih. Begitu saya bilang dari si A tidak kasih sama sekali. Oh, yang kemarin itu si B pas kayak gini. Pasti kali ini Tuhan akan gerakkan si B. Si B kasih enggak. Tuhan pakai si Z. Pokoknya setiap kali saya mulai ngarep sama seseorang, orang yang saya harapkan itu sama sekali tidak akan pernah menolong saya. Tapi saya terus ngomong sama jiwamu, bagus Mel, mau sampai kapan kamu ngarep sama orang? Bahkan ngarep sama orang-orang yang pernah memberkati hidup.
Jangan sesat kau. Kalau enggak Tuhan yang gerakkan burung gagak. Burung gagak enggak tahu Elia ada di mana alamatnya. Burung gagak suka daging. Pasti burung gagak itu akan makan duluan. Beyond our expectation. There is more. It's mean beyond our expectation. There is more itu berarti lebih dari semua harapan-harapan kita. Contoh yang lain. Beberapa waktu yang lalu ada festival di Sumulgawe, dan festival ini ada mereka kan menampilin reok ya. Reok atau apa? Reok ya. Reok ya. Karena di kampung itu sebetulnya seminggu sebelum acara atau 2 minggu sebelum acara festival di Sumulgawe itu kita ada peperangan rohani di 7 dusun. Dan sudah dipetakan tuh bentuknya kayak kuda lumping. Dan waktu itu terus 2 minggu kemudian ada festival Sumulgawe, dan setiap kampung akan keluarin itu. Saya baca itunya ada tari perang, ada apa. Wah itu secara spirit pasti bukan yang baik ya. Seperti biasa lagi. Bapak pemimpin kita ini, tolong dong kamu berdoa. Ini perangnya harus gimana? Waduh, sekali lagi enak banget dia ya. Cuma nyuruh-nyuruh gitu. Saya langsung, Tuhan gimana dong? Gua dapat perintah nih Roh Kudus. Ini aku gak ngerti nih. Aduh, mana banyak lagi musuhnya. 7 dusun suruh keluar 7 ya yang ikut ya. 13 dusun ikut semua, ngeluarin semua tarian semuanya. Aduh Tuhan, piye nih Tuhan. Langsung waktu itu sama lagi, karena saya punya waktu untuk baca Alkitab saat teduh ya. Tapi karena saya ini harus banyak yang saya lakukan, jadi ketika saya melakukan hal-hal itu pun saya ngomong sama Roh Kudus. Nyuci piring, nyapu. Ingat, Roh Kudus waktu ini udah mau mepet loh. Ini perangnya gimana? Sambil ngepel, nanti sambil nyiapin apa, komsel dan sebagainya. Ngomong aja terus. Roh Kudus jawab. Saya diingetin, kamu dulu mas dikasih masih ada bintang gaul. Dulu Bu Iin pernah kasih kami. Coba dong, gampang aja. Nanti sebelum mulai mereka, misalnya hari Sabtu mereka mulai, Jumat kamu kalau taruh sebagai patok, sebagai satu deklarasi memperkatakan bahwa kerajaan dan hadirat Tuhan itu taruh di tempat di mana mereka akan main reok. Karena biasa kalau mereka main reok itu yang nonton pun sama kesurupan. Oke Tuhan, siap. Tapi dalam hati saya nanya, sudah lama saya tuh nggak ketemu bintang daunnya itu kesingsa atau ya hilang. Rumah saya, kamar saya itu banyak barangnya, aku nggak tahu itu di mana. Makanya waktu pertemuan kakak-kakak Golden Time, ingat nggak? Mami tanya, Kak, siapa yang masih punya simbol bintang daun? Nggak punya mami nggak punya, ini aku nggak pernah punya. Lalu simpel aja dari hati ini tenang, mulut ini ngomong. Kalau Tuhan Roh Kudus memang mau pakai begitu cara kita terang, pasti itu akan ketemu bintang daun. Karena saya memang masih punya, cuman setahun kami cari itu barang nggak ketemu. Setahun ya, Pak Roni aja cari nggak ketemu. Udah mepet tuh mau hari Jumat kita udah. Aduh, gimana nih? Malam-malam besoknya kita udah mau perang. Saya itu langsung Roh Kudus kasih tahu dong di mana. Orang suamiku cari aja sudah setahun nggak ketemu. Terus orang bilang, ini tuh loh, di lemari ini meja yang bisa kamu lipat itu kan ada laci. Itu lacinya kamu buka. Karena kalau saya dengan barang, pikirnya meja ini mau saya geser dikit, saya bisa buka laci. Akhirnya saya biasanya ke sini, saya lihat bapak saya lacinya di sini yang saya buka, tapi yang saya buka laci di sini. Dan begitu saya buka sekali seret, setahun loh, nggak ketemu. Papimu cari juga nggak ketemu. Saat itu ketemu, aku bilang, semakin mantap. Udahlah, gampang sayang. Roh Kudus sudah ngomong, nanti kita kesana tanam. Tapi ini kita harus gitu. Oh ya, yang lainnya is okay. Kalau kamu dapat itu lakukan. Tapi yang paling kuat disuruh sama Roh Kudus seperti itu. Lalu setelah itu kita doa rantai terus 12 jam. Tapi yang menarik, kita nggak pernah bisa melakukan itu. Kenapa? Karena musuhmu itu bukan daging. Musuhmu itu bukan yang bisa dicubit gini loh. Kan? Musuhmu itu yang nggak kelihatan, spirit di udara.
di bawah tanah. Kamu bisa pakai matamu gini lihat itu, gak bisa. Itu pun kalau gak dibukain sama Roh Kudus gak bisa. Ngerti? Terus bagaimana kamu bisa bilang aku bisa perang? Gak bisa. Karena itu alam yang berbeda, itu alam yang bisa tembus ini, itu alam yang bisa tembus kayu-kayu ini. Kamu mau perang ngadepin mereka gimana caranya? Mereka aja sudah nyertuin Adam dan Hawa. Mereka sudah ribuan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu menjatuhkan orang-orang hebat. Kau dan aku siapa? Kok nggak mau jalan sama Roh Kudus? Kamu mau there is more. Kamu harus beyond our expectation. Itu loh maksud saya. Real ya. Sekarang tahu cara menerobos jiwa. Kalau kemarin papi jelasin itu, sekarang aku mau cari kasih pengalamannya aja. Karena begitu jiwa diterobos jadi daging nggak jadi. Karena sewaktu festival itu anak-anak saya nggak takut, nggak ada rasa ketakutan lagi yang saya rasakan. Karena sebelumnya pernah ada kayak gitu, cuma musiknya aja dong 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 tang 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 gitu. Itu aja anak saya dari Kupang saya tanya, nah kamu nggak lihat? Nggak, mami aku dengar suaranya aja takut. Tapi kemarin saya nggak rasa gitu, bahkan malah dikasih hujan. Ya, karena kita minta hujan. Sempat hujan, pawangnya mungkin marah-marah. Anak saya yang berdoa satu tim sama saya, Mami, aku mau cerita, aku lihat apa? Ada dukunnya masih muda pakai gini, lalu dia lagi gini, di sininya ada bunga-bunganya, Mami. Langsung ditemuin kok. Guys, kamu harus berani meletakkan dan membiarkan hidupmu berjalan dengan Roh. Banyak banget ceritaku, banyak banget. Ini sudah ada detail satu-satu. Terus yang terbaru, cara apa? Ngatur peperangan rohani selama 3 hari. KKR ke-9 kemarin bersama Pak Yansi. Kalau saya dapat, saya akan lakukan itu. Kalau nggak dapat, saya nggak lakukan. Saya udah ngomong, aku dapat bagian suruh beresin, berarti nanti aku di luar ya. Jadi papimu ini yang di dalam, ngurusi yang di dalam, saya yang di luar. Kerjaan saya hari pertama yang di STT Sangkakala ngatur dari perang karena hujan, mau hujan. Dan ternyata di Salatiga udah hujan terus. Itu hari Jumat. Hari Selasa ya, saya telepon Kak Tirsa di bawah. Kak, kok kamu datang sih? Kemarin hujan deras. Oke, karena waktu itu di STT nggak hujan. Udah merah tadi dia nggak hujan. Jadi begitu saya baca saya tangking itu semua roh, itu semua hujan awan dia pergi, langsung kilat itu biar. Nanti siap perang itu kilat itu biar. Langsung udah ini aku dikerjain nih perang langsung anak-anak. Kamu ya, saya juga diajari baru tahu ngatur barisan kapan hari itu. Ngerti ya? Kamu tolong yang berdiri di tangga itu, kamu perang buat ini ya. Udah cuaca ya. Kamu yang di bawah sini panggil jiwa-jiwa datang. Orang sakit datang, yang tuli datang, yang buta datang. Itu yang kami lakukan. Begitu saya dapat, nari, Joy, nari. Langsung, Mami, aku berdoa dapat suruh kasih minyak gerbang barang. Minyak. Langsung. Mami, aku disuruh gini. Kerjakan. Wah, keren sekali. Dan konfirmasinya apa? Begitu selesai acara, dia salah satu orang tim dari sekolah bilang, waktu Buneli keliling perang, langsung bawah itu berubah semuanya. Jadi kayak kilat semuanya dan begitu jebret, perang tolong kilatnya yang jebret. Jadi kalau anak-anak Buneli dari kilatnya cetek. Saya bilang nggak apa-apa Pak, anak saya masih semester 1, semester 3 Pak, masih belajar. Kalau kakaknya cuma sekilatnya gini. Ngerti ya Kak? Sombong Mami, bukan. Karena kok kakak dan kau lebih banyak nanti akan dituntut banyak. Pengurapanmu jauh lebih banyak daripada adiknya. Aku malah senang waktu dia tapi anak ibu tadi jalannya cuma spread gitu aja. Wah, kata aku senang tuh ya. Sudah ada kilatnya ya, dahsyat ya.
kilatmu cuma cetar-cetar, tak suruh kau berendam. Benar. Berarti itu hari pertama. Hari kedua saya gitu lagi gitu. Tapi udah kayak, nanti kamu mau gitu lagi enggak? Aku mau tanya dulu sama Roh Kudus, yang ini perangnya gimana? Karena tempatnya enggak di SCTS. Ini biayanya berbeda sama. Maksudnya apa Kudus? Ternyata Roh Kudus perangnya. Kumpulin anakmu, bangkitkan imannya dulu. Waktu doa setelah makan siang. Kamu yang pimpin. Enggak, oke. Wah, dan itu aku merasa ini keren sekali. Kita yang bagi suku dengan suat perang, tapi kayak perang itu langsung sampai kesampetan, ngerti ya? Padahal posisi kita di SCT Sangkakala kuat sekali, spiritnya udah dihabisin di situ. Jadi waktu di sampetan itu udah ringan, nggak berat. Tinggal disuruh lempar sana, aku nggak lihat ada apa di sana, gelap aja, lempar, lempar sini. Anakmu yang ikut ini, yang perang sama kamu ini, gitu. Kamu, itu semua anak semester 3 yang saya ajarin. Sini, sama Me, di situ. Panggil juga. Tembok 35 tembok. Karena mereka sebentar lagi nggak akan ada di kampus SCT Sangkakala. Saya harus ngajarin adik mereka. Saya sudah minta tolong mereka ngajari, nggak tahu saya mana mereka ngajarin. Baris, bahasa roh, kencang, perkataan. Itu cepat. Gara-gara perempuan, wah, yang disembuhkan jauh lebih banyak daripada biasa. Pelepasannya banyak sekali. Ada 5 orang Buddha yang disembuhkan. Yang di GKSI, Siom, tempat Pak Bayu, di bawah SCT Sangkakala hari ketiga. Gimana perangnya? Beda nggak? Beda. Yang di Sumugowe rohnya suami buku disuruh nopang ininya presiden Bos. Yang di GKSI Sumugowe beda lagi. Suruh minta gini, belas kasihan. Suruh minta belas kasihan. Itu aja. Jadi bayangin ya, peperangan yang kamu pakaikan metode hari ini, kamu nggak bisa pakai buat besoknya loh. Kalau makanan aja ekspalik 5 hari ya kan? Roti wonder kemarin aku tanya 3 hari. Ini di dalam roh, berjalan dengan roh, sehari itu nggak bisa dipakai lagi. Kau harus setiap hari nempel sama yang tidak terbatas. Karena kau saat berjalan dengan yang tidak terbatas, kau menjadi tidak terbatas. Dan there is more itu bukan tiap minggu. There is more itu tiap hari. There is more tiap hari gimana caranya? Itu beyond your expectation. Itu cara menerobos jiwamu. Jalan sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Terobos. Jadi daging. Jadi. Cepat. Tergantung kamu sejauh apa kamu mau percaya. Kamu mau tanya sama Tuhan. Aku sebetulnya masih ada 2 poin lagi dan cerita pengalaman banyak. Nanti kalau aku sudah bosan angkat tangan gitu nggak apa-apa ya, langsung saya berhenti. Tapi kok belum bosan saya lanjutkan ya. Mengapa jawaban dan cara Tuhan itu selalu beyond our expectation? Karena sebetulnya itulah cara dan jalan-jalan Tuhan untuk berlahan-lahan membawa kita kepada destininya. Saya ulangi ya. Mengapa jawaban dan cara Tuhan itu selalu melampaui dari apa yang kita harapkan? Karena sebetulnya itulah caranya dan jalan-jalannya untuk berlahan-lahan membawa kita kepada tujuannya yang sempurna dalam hidup kita. Itulah cara Tuhan membawa kita keluar dari kenyamanan, keluar dari kebiasaan cara pikir kita. Oh, mau perang, biasa diusir dulu, bersih-bersih, udah SMA gitu ya, SMA ya. Setelah itu tembok penembungan, ya, habis itu bahasa roh. Bener nggak bener kalau Roh Kudus suruh kamu gitu? Salah kalau Roh Kudus nggak suruh kamu kayak gitu. Setelah itu ada tim dari Jakarta tanya, Bu Meli, gimana kok caranya kok bisa perang? Gimana rasanya? Nggak tahu saya caranya. Pokoknya saya setiap kali tanya, Roh Kudus ngomong, oh ya gitu ya, boleh saya tanya Roh Kudus aja.
Terus gimana Bu Meli? Terus saya tanya lagi, Roh Kudus anak-anaknya siapa? Sampai gitu tanya lagi, iya. Terus tanya, Roh Kudus ini mau pakai apa? Narikah, apakah, apa? Sampai tanya lagi, iya. Jelas ya? Gak bisa. Pokoknya cara peperangan paling hebat itu tanya sama Roh Kudus. Pasti kita menang. Cara Tuhan membawa kita keluar dari kenyamanan, itulah beyond our expectation. Itulah cara Tuhan membawa kita keluar dari kenyamanan dan dari kebiasaan cara berpikir kita. Tapi apa yang mengalahkan kita, yang membuat kita berhenti? Karena kita mulai menjadi kecewa dengan caranya Tuhan yang tidak seperti yang kita harapkan. Itu seperti kamu setuju dengan jiwamu, seperti kata Papi kemarin. Begitu kamu langsung merasa bahwa kok gini tuh Tuhan, kalau saya masih ngeyel ya sama Tuhan. Tapi karena yang aku harapkan udah kayak gitu Tuhan. Gak sebanyak gini juga kali orangnya, 135 orang. Loh, tapi kan kamu istana, udah aku jawab. Tapi ya, aku kan capek kalau suruh ngurus orang baik. Hei, tapi kan kamu istana. Istanamu berbeda dengan istanamu Mel. Jelas? Nangkep? Di situ loh guys. Tapi kalau hari itu saya memutuskan, enggak, aku nggak mau. Pokoknya aku mau istana yang kayak aku, versiku. Ya aku, jiwaku nggak akan dirobos. Ngerti? Yang Papi kemarin ngomong senangnya itu loh, nggak akan lupa. Jelas guys. Tapi kita bilang, oh gitu ya. Iya nih ya kayak istana. Oh iya ya. Ya udah dong. Oh iya, jawab doaku. Selesai. Berarti aku sepakat sama harapan-harapan Tuhan buat aku, bukan harapanku buat Tuhan. Aku kasih tahu ya, Tuhan itu juga punya harapan-harapan buat kita. Bukan cuma kita yang punya harapan sama Tuhan. Kalau Tuhan menjawab harapan-harapan kita, itu biasa, orang Dia tidak terbatas kok. Tapi kalau kita menjawab harapan Tuhan dalam hidup kita, itu dahsyat. Itu berarti kau sedang dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nangkep gak? Nangkep gak? Dahsyat ya. Aku aja semangat banget kayak gini. Padahal suara aku udah limited loh. Saya seperti bergairah sekali menyampaikan ini. Karena ini jadi daging loh. Kamu kalau nyampein sesuatu yang sudah terobos, itu ringan sekali dan kerasa sekali. Jelas ya? Gak cuma kamu yang punya harapan. Wah, aku pengen begini. Sekali-sekali tanya kau sama Tuhan. Tuhan tuh juga punya harapan buat hidupmu. Marianus, aku tuh pengen kamu gini-gini loh. Glory, aku tuh pengen kamu gini-gini loh. Tapi kita seringkali terlalu sibuk dengan semua harapan kita. Kita nggak mau dimatchkan dengan harapannya Tuhan. Padahal Tuhan tuh baik loh. Bukan berarti terus Dia mengubur harapanmu, enggak. Buktinya aku pengen punya istana, rumah kayak istana. Sekarang aku tinggal di rumah yang seperti istana. Dan kemarin kami diantar pergi makan, diajak makan sama satu tim dari Jakarta, satu keluarga suami istri dan dua anak. Begitu dilihat Google Map-nya, suaminya kan yang nyetir. Bu Meli, ini rumah konglomerat Jakarta aja nggak ada yang kayak gini nih. Masuk ke dalam sampai masuk di Google Map itu loh, jalan masuknya dan jalan keluarnya itu sampai masuk di Google Map. Kan dia masih nyalain Google Map-nya, dia kan berhentiin kami di lapangan poli. Tahu ya kalian di depan asrama itu. Itu sampai jelas tercetak di Google Map-nya, jalan itu ada. Ini rumah konglomerat besar aja nggak kayak gini, Jakarta nggak ada. Ini jalan masuknya sampai masuk Google Map nggak ada begini. Gitu ya Pak? Iya. Oh, saya tahu karena dia juga termasuk orang yang sangat berkati Tuhan dengan berkat-berkat jasmani yang sangat luar biasa. Jadi dari itu saya penghiburan sebenarnya. Tuh lihat tuh, kamu lebih dari konglomerat. Ya ya ini baru jalannya dulu nggak apa-apa dong. Oh ya wes. Loh, penghiburan Tuhan tuh kecil loh. Roh Kudus itu suka sekali bercanda. Tak kasih tahu ya. Dia nggak cuma roh yang marah-marahin kamu. Yang marah-marahin kamu itu aku ya. Tapi Roh Kudus gak kayak gitu. Roh Kudus itu bisa diajak bercanda. Ih asik banget ya. Kok gini sih? Kan sudah ini dulu jalannya. Gitu ya. Itu lebih dari harapan kita. Selanjutnya, there is more. Kalau tadi there is more itu berarti beyond our expectation. Yang kedua, there is more itu berarti beyond our limit.
Beyond our limit ini saya sedang bicara tentang psikologis. Manusia kalau dites karakternya ada 4. Tim Lahaye bilang ada sanguin, kolerik, flegmatis, sama melankolis. Model DISC ada lagi dominan, cermat, stabil, intim ya. Nanti model MBTI ada lagi extrovert, introvert, intuitif, wah macam-macam banyak. Dunia psikologis hanya bisa ngecek jiwa sampai jiwa. Tapi jiwa itu jatuh tak jatuh. Jiwa itu perlu dipulihkan sangat. Hatimu kemarin jelasin tentang itu kan. Sekarang aku mau kasih contoh pengalaman supaya kau dan aku terbuka ya. Ini yang namanya beyond our limit, my limit. Saya kenal diri saya. Saya ini orang sanguin. Saya ini termasuk orang yang intim. Dan saya ini orang yang ekstrovert. Orang yang seperti saya akan suka kalau ketemu banyak orang. Khotbah semua mata lihat ke saya gini, saya semakin semangat. Tapi kalau khotbah lama kali mami, waduh saya langsung nggak semangat. Jelas ya? Nangkep ya? Itu kelebihan orang yang seperti saya dan kekurangan orang seperti saya. Tapi bayangkan orang yang kayak saya, suami saya selalu bilang kalau istri saya mah senang sekali dia saya sangka kalah karena kan dia orangnya rame ya, dia akan menambah semangat ketika ketemu dengan banyak orang. Sampai satu kali limit itu pun tidak dihancurkan. Satu kali aku sudah, wah sudah. Saya bilang, aduh aku nggak kuat sayang, saya nggak kuat. Walaupun aku ini orang ekstrovert, intim, sanguin, apapun lah bahasanya, tapi aku sudah nggak kuat. Ini lebih dari batasku. Saya sudah nggak bisa. Aku udah nggak bisa. Aku sudah nggak pengen ketemu orang lagi. Bayangin, dari orang yang sangat senang ketemu orang baru, ketemu orang, saya sampai ngomong aku nggak mau ketemu orang lagi, mau muntah aku, nggak mau. Sampai saya mentok kayak gitu. Tuhan habisin supaya saya tahu bahwa untuk masuk there is more. Kamu nggak bisa pakai kekuatan jiwamu. Yang kalau menurut psikolog, oh di tes Anda intim ya, oh Anda sanguin. Jadi kamu harus kerjanya di sini aja, yang pas sesuai kamu. Bukannya saya tidak percaya itu, tapi dalam pengalaman saya Tuhan membawa saya sampai ke situ. Sampai yang saya pikir itu kekuatan saya pun dihancurkan loh Pak. Sampai saya bilang, aku gak mau ketemu anak. Tolong. Begitu ada tok-tok pintu, kamu yang bukain. Aku gak mau. Sampai kayak gitu. Kalau bisa boleh gak sih sebentar aja aku keluar. Sebentar aja nanti aku tak balik. Aku perlu waktu buat diriku. Betul ya? Psikolog bilang, oh kasihlah me time. Me time terlalu banyak kok hilang. Jiwamu lebih kuat dari rohmu. Tapi ini yang Roh Kudus ajarin ke saya. Selama hampir 4,5 tahun, Tuhan membuat saya melewati batas-batas kemampuan saya. Saat saya melakukan yang seperti itu, apa yang saya lakukan? Kalau dalam kemarahan saya bisa lakukan hal yang saya senang. Saya cuma nonton film-film yang langsung selesai 2 jam, yang kayak gitu. Yang romantis yang aku suka. Tonton, tapi kalau gitu saya nggak akan selesai, akan terus tonton. Tapi itu kan saya hanya menenangkan jiwa saya. Dan saya tahu kalau itu saya teruskan berarti waktu saya baca kitab akan tergeser otomatis. Karena nonton 2 jam, terus lagi cari yang lain ada lagi 1,5 jam. Kan kalau lama-lama itu diteruskan, sedangkan aku belum baca Alkitab, ngerti ya? Berarti kan tergeser. Waktunya untuk roh itu akan tergeser dengan jiwa. Memang kamu jadi lebih tenang, kamu jadi senang karena kamu senang. Senang yang kamu senang itu sebetulnya itu. Yang engkau dan aku suka itu sebetulnya hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan bilang, aku datang ke dunia untuk melayani dan memberikan hidup bagi banyak orang. Tapi kalau hampir 4,5 tahun saya ada di STT Sangka Allah, dan saya masih ada di tengah-tengah anak-anak saya yang dahsyat dan ajaib. Itulah bukti bahwa Tuhan menerobos keterbatasan. Itu cara Tuhan menerobos keterbatasan. Jadi tolong jangan pakai excuses ya. Aku kan orang melankolis, jadi aku nggak bisa. Kalau kau jalan dengan Roh Kudus, itu pun akan kau terobos. Jelas ya?
cara yang lain. Saya ini orang yang gak suka konflik sebetulnya. Karena saya termasuk intim dan stabil. Saya gak suka konflik. Jadi tapi kalau tinggal dengan banyak orang, mau gak mau, senang gak senang, kita berbuat baik aja, mereka gak nangkep, kadang bisa benci. Bisa gak suka. Tapi dengan cara selama 4,5 tahun ini, Tuhan membuat saya tinggal di SMP Sangkala. Dan selama 10 tahun saya hidup bersama dengan suami saya, orang yang sangat suka sekali konflik dan mencari-cari konflik. Dan sudah tantangan buat saya itu struggle terbesar. Tapi puji Tuhan, saat saya memutuskan untuk berjalan dengan Roh Kudus, bahkan dalam hubungan pribadi saya dengan suami saya pun, saya harus melibatkan Roh Kudus. Karena kalau enggak, parah loh, parah banget. Saya bisa nggak tahan. Karena saya kadang ngomong sama dia, coba kamu lihat sekitarmu sebentar aja, lihat orang-orang di sekitarmu sedikit saja. Kenapa? Karena kok kamu tuh apa yang kamu kerjakan tuh kayak membuat orang-orang di sekitar kamu jadi matanya memercikkan peperangan. Ngerti ya? Sedangkan saya orang yang nggak suka konflik, tapi Tuhan memberi saya pasangan hidup yang seperti ini, dan Tuhan bilang itu yang terbaik. Ngerti? Dan saya baru sadar kalau saya tidak diberi pasangan seperti dia, ya saya akan jadi orang yang aman-aman saja, nyaman. Saya tidak akan berani keluar dari zona kenyamanan saya. Sedangkan dia sama, kalau dia seperti itu terus, dia tidak akan mengembangkan sisi yang lain. Apa? Belas kasihannya dia nggak akan sebesar sekarang ini. Kepedulian dan care dia nggak akan sebesar ini. Mana bisa dulu dia, papi, terus semua orang meluk dia. Aku kenal dia dari waktu kami baru kenal pertama kali. Aku sudah bilang, oh, orang ini angel nih, susah ini orang ini. Tapi tiba-tiba dia bisa memeluk, dia bisa mengatakan sesuatu, menyupport. Itu menurut aku dahsyat. Ada limit gak di dalam hidupmu dan hidupku? Tapi itu harus diterobos. Gimana caranya? Jalanlah sama Roh Kudus. Berapa kali saya mau keluar dari SMP Sangkakala, saya sudah mau angkat koper, tapi buktinya sampai saat ini saya masih tidak angkat apa. Kenapa? Aku mau keluar, Gus. Pokoknya aku mau keluar. Gak tahan aku. Tapi kalau engkau gak suka, buat aku gak bisa meninggalkan engkau. Nanti ada aja caranya. Terus tiba-tiba hari itu anak-anak saya bisa kayak jadi malaikat-malaikat gitu. Kok mereka kok hebat banget ya. Wah, mereka kok tiba-tiba kayak manis-manis, baik-baik, malaikat semua gitu. Wah, ini mesti Roh Kudus nih membutakan aku. Terus ya waktu itu ya saya sudahlah. Bojai kalau bahasa orang Cina. Gak bisa, gak mungkin, gak bisa. Terus kan saya berdoa ya. Waktu liburan kemarin kita jaga di kampus, sebut nama satu-satu semua anak di kampus. Dan cara Tuhan menghibur saya, Pak. Tulisan nama yang saya tulis dengan tangan bisa berubah jadi berlian, Pak. Saya ini masih mata duitan ya, Pak. Berliannya ambil ya, Pak. Jelas sekali. Loh, dia berlian. Saya ambil. Begitu saya ambil nggak bisa. Langsung fokus, mata duitan. Itu di penglihatan. Aku memberimu pengharapan. Aku membangkitkan iman. Kamu nggak boleh sedikit pun meremehkan dan mengunderestimate mereka. Karena mereka di hadapan seperti berlian-berlian. Hanya saja mereka belum dipoles nih. Mereka masih ada di dalam bongkahan batu, yang batunya perlu kau hajar pakai godam, perlu kau kasih air, kau kikis. Gitu loh, Mas. Gitu ya Tuhan. Berliannya masih di dalam batu ya. Iya. Tapi ini lihat berliannya, iya Tuhan berlian. Tapi yang ngomong, ya berliannya jadi jatuh Tuhan sekali-sekali aku kasih berlian beneran. Tapi itu cara tuh Roh Kudus menghibur kayak gitu. Kadang waktu doa kita dikasih penglihatan, kadang kita bisa melihat semua yang baik dari orang-orang yang menjengkelkan. Itu loh, kita nggak pernah tahu. Itu cara Tuhan membawa kita keluar dari limit dan batas-batas kita. Terakhir, yang ketiga, beyond.
our dreams. Yang pertama, beyond our expectation. Yang kedua, beyond our limit. Bicara tentang jiwa yang kebiasaannya dengan semua kelemahan dan kekurangannya, sanguin itu semua ya. Lalu yang ketiga, beyond our dreams. Lebih dari mimpi-mimpi kita. Cita-cita kita. Hai anak-anak muda yang belum menikah. Kamu pernah bayangin besok kalau kamu menikah, kamu pengen punya keluarga kayak apa? Atau jangan-jangan kamu gak berani bermimpi karena kamu gak punya role model, karena kamu gak punya contoh. Tapi aku mau kasih tahu ya, Tuhan punya mimpi untukmu. Bahkan mimpi untuk kamu satu kali nanti akan berumah tangga. Kamu akan punya anak-anak yang cinta Tuhan. Kamu akan punya banyak anak-anak rohani. Itu mimpi Tuhan buatmu. Bagaimana beyond our dreams? Melampaui mimpi-mimpi. Apa pengalamannya? Dulu waktu saya masih jadi youth pastor di Semarang, papimu ini juga jadi pendeta di bagian sosio religi kultural. Biasanya kalau kami youth ngadain ibadah, youth kami ada 300 sampai 350 orang. Kami akan undang papimu khusus untuk nonton film. Karena papimu punya banyak film-film yang menginspirasi pada waktu itu. Jadi kami anak-anak muda itu suka manggil dia pendeta nonton film. Karena kita nggak pernah kasih acara yang lain, KKL gitu juga nggak pernah, nggak bisa juga. Tapi waktu itu dia dikasih nonton film. Kalau nonton film kan nonton filmnya 1 jam, terus nanti dia sharing 15 menit gitu kan? Atau mungkin setengah jam. Itu doang dulu dia ya. PK-nya nanti sama ya. Tapi yang luar biasa apa yang terjadi? Waktu itu saya ingat kita nonton film Freedom Writer. Film itu sangat menginspirasi saya. Cerita tentang seorang guru yang dikasih kelas yang sangat waduh, anaknya muak-muakan. Anak-anak itu hidupnya waktu diajarin sama dia diubah. Karena durasi film itu cuma 1,5 jam, jadi saya bisa langsung lihat endingnya. Dan waktu itu Roh Kudus menurut saya mungkin ya, saya nggak ngerti waktu itu saya belum seperti sekarang. Tapi di dalam hati saya itu timbul senang. Wah, aku pengen dipakai kayak guru itu loh, luar biasa loh, bisa mengubah hidup anak yang brengsek. Jadi dikasih, wah aku mau keren ya, semua anak jadi pengen gitu ya. Bahkan saya pun juga kan. Setelah itu saya menikah dulu, dibawa ke Inggris. Ternyata persiapannya cukup lama, lebih dari 5 tahun. Dan ketika ke STT Sangkakala, oh anak muda ya, oke, mengenali mereka satu demi satu, diasah dengan mereka, saya terbentuk dengan mereka, daging saya dihancurkan melalui mereka. Saya langsung bilang, aku gak mau. Tapi Tuhan ingatkan, waktu saya masih jadi youth pastor, saya nonton film Freedom Writer. Dan dari mulut saya bilang, aku pengen gitu ya, jadi kayak guru itu, keren ya. Saya lihatnya keren karena filmnya durasi 1,5 jam dan langsung lihat endingnya. Saya 4 tahun sama mereka, kadang saya belum lihat perubahan mereka. Dan bahkan perlu hamba-hamba Tuhan bilang, Bapak Ibu, nanti anak Bapak Ibu berubah setelah mereka keluar dari sini. Ya Allah Tuhan, aku langsung, Tuhan yang besar, tolong kuatkan iman saya. Seperti itu Tuhan menjawab mimpimu. Tapi mau gak mimpimu dikasih bumbu-bumbu dengan mimpinya Tuhan? Kamu yakin mau jawab mimpinya Tuhan? Banyak hal yang harus kamu lampaui. Banyak hal. Saya kemarin senang sekali, walaupun hanya cuma semalam di Semarang. Handphone saya bunyi pun apapun gak kulihat, karena seminggu kemarin full dari setengah 5 pagi sampai jam 12 baru balik lagi ke kamar. Setengah 5 pagi sampai jam 12 baru tidur lagi. Terus makanya jadi agak drop sedikit tapi
Dan itu Tuhan masih tolong saya. Kekuatan saya enggak. Tuhan sedang membuat saya melewati limit. Karena kalau menurut batas ukuran tubuh saya dan bapak saya, dia dan saya lebih kecil. Berat badan saya lebih ringan. Dan saya lebih banyak ininya, geraknya. Saya suku perang terus lama. Ada salah satu tim yang datang ngomong saya. Luar biasa ya ibu ini ya. Ibu punya ketahanan yang begitu hebat. Kalau saya nggak kuat, saya akan cuma bisa bertahan 1 menit. Puji Tuhan Pak, terima kasih. Tapi saya tahu itu Roh Kudus. Walaupun jiwa saya langsung saya ngomong, hei hamba yang tidak berguna, mau hamba yang tidak berguna. Langsung ngomong, kok hamba yang tidak berguna ya? Kau pikir kalau tiba-tiba roh penyembah berhala itu menurut kamu nggak mati saat ini? Mati lah. Itu kalau nggak Roh Kudus, semua bala tentaranya membackup mati. Kau itu terlalu gampang dikalahkan. Kemarin bapaknya mau pamit sekali lagi. Wah, kamu masih bisa nyembah 5 jam di situ ya? Nggak berhenti. Itu suara saya sudah bisa. Velia sudah mau ngalamin Velia, pakai itu. Enak aja dia, ngapain dia di atas kalau dia diem aja. Pakai mic-mu. Nyanyi lagi. Karena suara saya jauh lebih habis daripada yang sekarang. Kemarin 5 jam non-stop nyanyi terus 5 jam dengan posisi kayak gini. Terus kalau sampai gini, nanti gini lagi. Pegang nggak tangannya? Enggak, dalam anugerah Tuhan. Suaranya kembali jauh lebih kencang daripada. Tuhan sedang membuat saya menerobos tubuh saya, bahkan menurut saya sedang berjalan dengan Roh. Karena jadi daging tak jadi. Kalau menurut pikiran manusia saya sudah tepar, saya sudah ada di atas kasur. Saya enggak kok. Kenapa? Karena saya minta Roh Kudus penuhi aku dalam keseluruhan, kepenuhan Allah. Nangkep gak? Beyond our limit itu termasuk daging. Masih bisa dikasih anugerah ngerawat papimu kemarin waktu sakit. Masih bisa ngeroi, masih bisa ngasih anget-anget, masih bisa buatin makanan. Masih bisa nyiapin ruangan dan tempat untuk konsel, nyepain snack dan sebagainya. Walaupun saya jadinya nggak bisa istirahat. Tapi ya wes toh, lah gimana? Justru waktu saya mau marah, kenapa sih aku nih capek banget. Tuhan bilang, diem kau, gak usah ngerengek. Itu loh cara Tuhan robos jiwa tuh kayak gitu. Kenapa kita diizinkan? Harus kita sendiri yang kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan bahwa kalau kau sama aku, kekuatanmu tidak terbatas. Kau bisa robos limited itu. Beneran loh. 4:30 sampai jam 12 malam. Itu aku cuma sampai setelah beres-beres ini semua. Tuhan please, aku cuma punya waktu 10 sampai 15 menit buat tidur. Tapi tolong supaya aku bisa tidur pulas. Aku cuma minta itu. 10-15 menit saya tidur. Papimu bangun saya bangun. Sudah segerik guys. Yang hari yang selanjutnya malah saya nggak sempat tidur. Karena harus menemani pembicara makan. Aku sampai bilang sama papimu, aku ngantuk sekali. Cuci muka, Tuhan aku ngantuk, tolong ya aku sekarang udah ngantuk. Begitu masuk mobil segerik guys. Jadi ya Roh Kudus itu menerobos dagingmu dan dagingku. Ya, jangan lupakan itu ya. Udah 3 aja. Beyond our expectation, beyond our limit, dan yang terakhir beyond our dreams. Beyond our dreams, pengalaman saya. Dulu saya ini pengen keluar negeri. Saya pernah punya waktu anak-anak ya. Kalau nonton TV, wah keren ya. Dulu saya sempat punya mimpi itu. Tapi waktu papa saya jatuh, papa saya masuk penjara dan sebagainya.
keluarga kami hampir bercerai dan sebagainya. Mimpi itu sudah aku kubur. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Mama papa saya, akhirnya mama saya cuma penjual nasi kucing aja. Dan nasi kucing sama belajar kerjaan. Waktu SMA saya di sekolah sambil jualan nasi, saya jalan. Jadi saya tahu pengalamannya yang gak enak. Karena saya Tuhan, puji Tuhan membuat saya menikmati. Saya gak pernah bermimpi. Mimpi saya itu pernah mimpi, terus saya kubur. Karena saya melihat kenyataan semakin jauh dari mimpi. Tapi Tuhan, mimpinya Tuhan buat saya apa? Saya tinggal hampir 5 tahun di UK, negara paling kaya raya, powerful. Di UK, di Inggris hampir 5,5 tahun. Mami pasti waktu itu sudah pinter bahasa Inggris ya? Enggak nak Marianus, Mami cuma bisa yes dan no nakku. Aku ketemu orang asing takut nak, aku langsung masuk pintu, cuma aku intip-intip. Oh besar ya. Begitu sampai ke Dubai, wow ada orang kulitnya hitam sebesar itu ya. Wow, ada orang kulit putih setinggi itu ya. Karena saya memang yang paling kecil. Tapi saya bersyukur gak terlalu gimana-gimana. Karena papimu juga tinggi ya. Jadi mungkin saya sudah terbiasa dengan orang-orang tinggi. Saya cuman wow gitu aja. 3 bulan Pak, saya sudah stay di UK. Setiap kali kami jalan, pergi ke grosir gitu ya Pak. Saya bilang gini, colek-colek. Ada di Inggris kan? Iya, kamu nggak usah besok. Oh iya ya, ya kan dia itu ya, dia kan sudah pernah ke Belanda sebelumnya. Dia mampir ke Jerman, dia mau udah kemana-mana. Itu pertama kali buat aku. Yang menurut aku nggak mungkin. 3 bulan loh nak, bayangin kami jalan. Ini kita beneran ya ada di UK. 3 bulan aku masih terus ngomong gitu. Dari yang kemana-mana ngintil dia, ngintil ikut dia sampai saya bisa kemana-mana sendirian. Naik bis jam sekian. Please get you. Dari yang ngomong, yes. Tuh gitu. Sampai mulai pelan-pelan bisa. Apakah bisa hebat banget? Enggak. Sampai sekarang bisa hebat banget? Enggak. Tapi saya tetap mau belajar. Ada Alkitab bahasa Inggris yang saya punya. Baru tahun ini aja saya baca pakai bahasa Indonesia. Tapi dulu saya pakai bahasa Inggris untuk buat saya terus ingat. Tapi dulu saya nggak pernah berpikir saya punya teman dari Meksiko, dari Jepang, ngajak mereka untuk kenal Tuhan. Nggak pernah. Tapi aku ingat waktu aku masih SMP, ada hamba Tuhan yang doain waktu aku altar call, kamu akan dibawa sampai ke bangsa-bangsa. Kamu akan dipakai untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tak kantongin aja toh. Wong aku cuma anaknya tukang penjual nasi kucing. Aku juga gak pinter. Kalau IELTS dites 10 kali mungkin aku gak lolos. Tapi Tuhan bisa bawa aku ke sana. Dan sampai sana aku masih ngomong sama bapakku, sayang, kalau kita ada di sini tuh anugerah ya. Karena aku tahu aku ini orang yang hidup karena belas kasihan Tuhan. Gak ada kelebihanku. Kalau papimu waktu aku ngomong gitu dia bisa bilang ya karena Tuhan sih. Tapi kalau aku nggak kenal ini, kenal itu, aku memang nggak punya kenalan orang-orang hebat. Mau aku nggak punya uang banyak. Kami barusan dipulihkan waktu itu. Tapi kalau Tuhan bilang pergi, aku akan. Dia bisa membawaku sampai ke sana. Tolong. Jangan batasi Tuhan dan mimpi-mimpi Tuhan untukmu dengan mimpi-mimpimu sendiri yang terlalu kecil. Ya nak ya? Jangan. Kalau kau ingin keluar negeri cuma jalan-jalan, aku keluar negeri beneran loh. Ketemu teman-teman dari bangsa-bangsa dan ngajak mereka, ikut yuk Bible study khusus untuk wife. Nanti di sana ngapain? Tenang aja, di sana kita lunch bareng. Promosinya lunch, makan bareng. Walaupun kok di UK tuh makan siangnya kau ngerti nggak? Nggak kayak kita. Roti keras nih. Roti sama sup. Rotinya dicelupin sup. Supnya sup yang kering yang kental-kental gitu guys. Lalapnya seledri tapi cuma batangnya. Seledrinya yang segede-gede gaban. Dah itu aja. Sama teh. Itu lunchnya orang-orang Inggris.
Nggak kenyang. Tapi senang kami nyicipi sup Armenian soup, tomato soup, mushroom soup gitu-gitu ya. Bayangin, aku bisa mencicipi makanan bangsa-bangsa. Kalau dihitung pakai hitung-hitungan masuk akal enggak. Keluarga aku bukan keluarga kaya raya. Pons waktu itu 1 pons 20.000 waktu kami berangkat. Sekarang mungkin udah semakin tinggi ya. Aku nggak ngerti. Nggak mungkin toh ya. 20.000 1 pons. Sedangkan hidup di sana 1 pons dapat apa? Tapi beyond our dreams, beyond my dream. Berani nggak kita Tuhan tukeran yuk? Ini mimpiku. Tukeran sama mimpimu dong Tuhan. Yang hari ini ajak tukeran ya, mimpimu sama mimpi Tuhan ya. Tapi ya kamu harus siap melewati prosesnya. Tapi jangan takut. Mohon robos jiwa, jalan sama Roh Kudus. Jalan sama Roh Kudus, kamu akan melampaui mimpi-mimpimu yang paling liar, melampaui batasan-batasanmu, melampaui harapan-harapanmu yang pernah muncul dari hatimu. Dan ketika kamu menikmati itu, kamu sedang dibawa kepada there is more. Dan there is more itu tidak bicara tiap bulan, tiap tahun, tapi there is more itu tiap hari. Karena tiap hari ada yang baru, tiap hari ada yang lebih lagi, tiap hari ada yang dahsyat lagi, tiap hari ada keajaiban lagi. Dan begitu kamu melampaui yang 3 hal itu, kamu sedang berjalan bersama yang tidak terbatas. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau